Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas materi yang sama dengan pertemuan kemarin, yaitu tentang investment atau investasi, di mana perusahaan pasti akan melakukan investasi dalam bentuk itu, mau itu obligasi atau saham, untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, sekarang kita akan masuk aja langsung ke problem 6. Nah, problem 6 ini dia bilang si Lalako ini mulai menanamkan investasi di beberapa perusahaan lain. Nah, berikut ada keterangan mengenai investasinya. Nah, di sini kan masih banyak nih tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Nah, kita akan isi dulu, nggak bisa langsung loncat ke general entries karena kita harus tahu dulu info-info yang kosong tersebut. Pertama, diketahui bahwa harga perolehan dari Adeko pada akhir tahun 2020 sebesar Rp11 per lembar, lebih tinggi dari harga wajarnya. Berarti harga perolehan Adeko yang kos ini itu adalah 11 lebih tinggi dari nilai wajarnya. Berarti tinggal ditambah 11. Jadi 137. Nah, setelah kita udah isi nih 137, kita lihat lagi. Adapun nilai wajar saham Adeko adalah Rp126 dengan perbandingan nilai wajar saham. Berarti kita lihat dulu, adapun nilai wajar Adeko ya. Adeko itu 126. Berarti ini Adeko nilai wajarnya berarti FI-nya itu kan 126 nih. Nah, perbandingan nilai wajar saham AD, EDA, dan DEA berarti ini AD, EDA, DEA itu 9 banding 11 banding 10. Nah, 126 ini berarti untuk perbandingan yang 9 ya. Karena AD kan perbandingannya 9 nih. Nah, berarti 126 ini untuk perbandingan yang 9. Caranya gimana? Gampang ya, biar cepat adalah 126 ini kita bagi 9, kita kali dengan 11. Sama juga yang ini 126 kita bagi 9, kita kali dengan 10. Itu cara cepatnya. Nah, setelah itu udah keisi, kita baca lagi. Lalako memiliki 16% investasi pada Deako. Lalako, kita berarti ya, yang kita sedang bahas nih, Lalako kan berarti asumsinya adalah kita, itu punya nih investasi 16% ke Deako. Berarti Deako ini kita ada persentase 16%. Nah, persentase kepemilikan Deako itu lebih kecil 9% dari pemilikan Edako. Berarti Edako kita punya itu 9% berarti di atas Deako kan. Karena kan kepemilikan di Deako itu lebih kecil 9% dari Eda. Berarti kalau kita mau nyari Eda berarti 9% ditambah dengan 6% gitu ya. Karena kan dia dibilang di sini Deako lebih kecil 9% dari Eda. Nah, kita mau nyari Edanya nih. Gimana caranya? Karena lebih kecil si Dea, berarti saat nyari Eda kita tambahkan. Jadi 25%. Nah, jadi bisa kan langsung dikali. Ini kan sama ya. 560. Kalau kita bagi ini, kan sama ya sebenarnya. Nih, kalau kita bagi, sama kan 25% gitu. Nah, terus jumlah lembar saham pada Edako itu lebih banyak 440.000 lembar dibandingkan AD. Berarti di Edako ini punya saham lebih banyak 440.000 dibanding AD, dibanding sini. Nah, karena kita mau nyari sini, berarti karena EDA yang lebih banyak, saat nyari AD kita kurang 440.000. Jadi 120. Nah, persentasenya ya udah kan bisa langsung dibagi aja ownership kita dengan outstanding dan dapat 14%. Gitu. Adeko dengan persentase kepemilikan saham di Adeko lebih rendah 2% dari Dea ya. Dea 16, 2%-nya berarti 16 kurang 2% 14. Atau tadi bisa langsung kita bagi 14% juga sama hasilnya. Gitu. Oke.
udah semua, berarti ini kan masih ada si Dea belum. Kita tinggal kali aja persentasenya. Jadi 768.000 kepemilikannya atau ownership share-nya. Udah deh, ini yang dikasih tahu soal. Ini nanti ini dari soal ya. Ini tambahan dari soal. Jadi kita jangan perhatiin dulu yang ini tambahan. Nah, kita jangan perhatiin dulu yang ini ya. Nah, kita perhatian yang 3 dulu ini. 3 ini kan udah full ya. 3 ini udah full nih. Oke, sekarang kita masuk biasa kita adjust dulu yang tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya adalah tahun 2020 ya, seperti tertera di soal. Kita kan sekarang mau tahun 2021, tapi kita adjust dulu tahun 2020. Nah, pertama adjust dulu yang trading. Nah, adjust trading yang pertama adalah kita harus bandingin dulu berarti bandingin cost dan fair value. Nah, cost-nya kita tinggal kali aja deh. Cost ini kita kali dengan persentase ownership dia, yaitu 1.120 atau ownership share dia. Jadi hasilnya adalah 153.440. Nah, fair value-nya sama, tinggal kalian kali aja fair value ini kita kalikan dengan nih. Ini adalah ini. Atau kalau mau gampang nih ya, tinggal kalian kurangin aja fair value-nya, kalian kurangin dengan cost-nya, gitu. Dikali dengan ownership, ya. Jangan lupa fair value yang dikurangin cost. Tapi kalau ini kan jadinya minus nih, ya. Dan di jurnal kan nggak boleh ya minus. Nah, ya udah, kalian misalnya pas perhitungan boleh balik, tapi asalkan selisihnya tetap fair value yang menjadi patokan. Yaitu kalau fair value lebih kecil, berarti dia rugi. Kalau fair value lebih besar, berarti dia untung. Gitu. Nah, ini aku kali min 1 aja biar dia jadi plus. Nah, tadi kan minus ya. Ini kan minus nih. Atau kalau kita lihat di sini fair value-nya lebih kecil dari cost. Berarti di sini kita rugi. Kalau rugi berarti kita balik UHGL-nya yang di atas. Bawahnya berarti fair value adjustment. Nah, gitu. Setelah udah, kita yang non-trading sekarang. Nah, ke yang non-trading, jangan lupa non-trading hanya lakukan penyesuaian fair value untuk yang metode cost saja. Jadi yang metode equity atau yang di atas 20% itu tidak usah. Nah, berarti yang ini kan hanya yang ini doang kan nih, yang persentase 16%. Boleh pakai cara aku tadi, jadi langsung aja kita kurangin fair value, kita kurangin dengan cost, kita kali dengan si ownership. Jadi dapat 3072. Nah, karena dia karena dia tadi fair value-nya lebih besar ya, karena tadi 140 lebih besar dari 136, maka kita jurnalnya equity investment, ada UHGL strip equity gitu. Ya nanti pas ulangan kalian jangan disingkat ya, soalnya takutnya disalahin. Kalau sama aku ya bolehlah, kalau jangan kalian singkat. Oke, sekarang bonds amortization. Seperti biasa, bonds juga kita harus adjust. Bonds-nya itu kita miliki dari tanggal 1 Agustus 2019. Dan dia itu pembayarannya setiap 1 Agustus.
Oke. Jangan lupa kalau bonds berarti kita lihat yang table debt amortization schedule. Karena ini DAHECO, berarti memang dia paid expense. Tapi buat kita berarti ini adalah receivable, ya, ini revenue, dan sebagainya. Nah, seperti biasa, bond amortization pasti kita akan mendapat interest receivable, yaitu adalah bunga yang harusnya kita udah dapat gitu. Nah, terus debt investment-nya nanti dulu. Yang terakhir pasti kita ada interest revenue. Nah, untuk interest receivable sama caranya kayak kemarin-kemarin, kita lihat di tabel amortization schedule dia interest paid-nya ya. Jangan lupa interest receivable kita lihat dari interest paid-nya. Berarti langsung aja 5096 kita kalikan dengan dia kan bilang pembayaran setiap 1 Agustus 2019 ya. Oke, aku cek dulu takutnya nggak kan. Oke. Nah, dia bilang kan dari 1 Agustus 2019 atau 1 Agustus terjadi pembayaran bunga. Jadi setiap Agustus ada pembayaran bunga. Berarti pas kita di Desember itu udah lewat di periode 2020 nih, 1 Agustus 2020 udah bayar bunga kan berarti. Nah, berarti kita hitung dari 1 Agustus 2020 sampai Desember. Itu udah berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti udah 5/12. Itu. Nah, setelah itu, interest revenue-nya adalah berarti jangan lupa ambil dari interest expense ya. Interest expense-nya berarti ngambil yang dari 2021. Kenapa? Karena kan ya yang 2020 udah lewat. 1 Agustus 2020 udah lewat, berarti pakai yang 2021. Yang 4516248. 4516248 kita kalikan berarti dengan 5/12. Jadi dapat 1881770. Nah, ketahuan kan yang lebih kecil di sisi kredit. Makanya kita taruh debt investment-nya berarti di sisi kredit juga biar balance. Bisa langsung dengan dikurangin. Cuman cara yang benar adalah amortisasi di tahun 2021 atau tahun selanjutnya ya. Berarti kita kalikan dengan 5/12. Tuh. Oke, nanti cara-caranya aku tulisnya nanti ya, biar nggak lama. Nanti di files aku kan bakal kasih. Jadi kalian bisa lihat caranya nanti. Oke, terus yang fair value adjustment sekarang. Nah, fair value adjustment berarti sama juga kita membandingkan ya, membandingkan fair value-nya. Jadi ada decrease atau increase. Nah, di sini kita bisa lihat nilai wajar debt investment mengalami penurunan dibandingkan dengan amortized cost-nya 4378. Nah, ini berarti terjadi saat 2020. Tapi ternyata ada info lagi, akhir tahun 2019 dia itu nilai wajarnya mengalami under value 348774. Berarti decrease 2020-nya 348774. Nah, yang per adjustment-nya berarti adalah saat dia bilang mengalami penurunan dibandingkan ini pada akhir tahun 2019 ya. 2019 kan berarti lebih ke sana lagi kan. Berarti itu yang prior-nya atau yang sebelumnya. Sebesar 4378,347. Tapi jangan lupa kalau prior adjustment-nya di sini dia bilang adalah mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Jangan langsung di minus, kita bikin di account dulu aja. FV deh di account-nya. Nah, jadi yang pertama dia kan 4387 4378 347. Nah, terus dia itu terakhirnya jadi 3487 774. Nah, jadi awalnya nih segini nih. Awalnya dia ada penurunan segini di tahun 2019 ya. Ini tahun 2019. Nah, ternyata dibilang
Sedangkan pada tahun 2020 nilai wajarnya mengalami under value. Berarti under value-nya segini, itu di tahun 2020 tuh segini. Nah, terus berarti perbedaannya berapa? Kita nggak bisa tebak-tebak kita harus tambah atau kurang apa gimana. Jadi kita harus lihat dari tilkon ini. Karena dia berkurang, berarti kita taruh di sini dong ya. Karena kan kita mau mengurangi. Kalau misalkan kita taruh di kredit juga, berarti kan nanti dia jadi nambah. Nah, kita dapat 890,573. 890,573 inilah yang ditaruh di sini nanti. Gitu. Nah, terus dia kan ada di debit nih, berarti dia ada penambahan atau ada keuntungan. Jadi dia langsung aja fair value adjustment pada OHGL strip. Kalau bonds apa? Equity. Oke deh, udah selesai si adjusting interest tahun 2020. Sekarang kita ke general interest 2021. Nah, Januari 10, Lalako membeli saham Delako dengan harga Rp 110. Ya udah langsung aja lah ya. Kalian pasti sudah tahu yaitu equity investment. Siapa namanya? Dela. Terus pada cash. Karena dia bilang dia nggak bilang membayar pakai apa dan kita sisihkan cash. Nah, dibilang adalah di mana dia 13%. Nah, saat itu saham beredar milik Dela itu 3.900.000 lembar. Ya udah berarti tinggal 3.900.000 lembar kita kalikan dengan 13%, dapat lembarnya. Baru kita kalikan dengan harganya 110. Jadi dapat 55.770. Di sini kita tulis dia itu karena 13% berarti kan cost. Dan dia itu trading. Sesuai dengan soal ya. Nih, sesuai dengan soalnya dia bilang trading securities. Ya, selalu akan dikasih tahu soal. Dia trading atau non-trading ya. Nah, setelah itu kita ke 3 Maret. Seluruh saham Edako yang dimiliki dijual. Jadi yang Edako tadi nih, yang ini dijual nih. Nah, berarti kita langsung aja. Karena dijual, berarti kita kan pasti dapat cash. Terus kita pasti ngurangin si equity investment EDA. Nah, untuk gain or loss-nya nanti dulu. Dia bilang seluruh ini tuh dapat keuntungan. Ya udah berarti karena keuntungan kita taruh di kredit, gain on sale of investment. Sebesar berapa? 3 ya, sesuai soal. 3 nih, Rp3. Ya, Rp3 ini berarti 3 dikali dengan saham EDA. Nih. Kalian kalau nanti di ujian mau bikin gininya biar nggak rancu atau nggak kebaik-baik juga boleh. Nah, kalau misalkan buang waktu dan kalian bisa langsung aja juga nggak apa-apa. Itu nggak dinilai kok tabelnya. Nah, udah kita dapat gain on sale-nya jadi dari Rp3 kita kalikan dengan ownership-nya. Nah, equity investment dulu ya. Kita cari berarti dari apa? Dari EDA. Kita kalikan dengan cost-nya. Dapatlah 235.560. Ya udah deh, tinggal ditambahin. Dapat 240 gitu ya. Jadi ini sebesar cost. Oke, sudah selesai. Sekarang yang April 5. Membeli saham Diahko sebanyak 650.000 lembar. Berarti langsung aja. Ini sama berarti equity investment. Dia pada cash. Nah, equity investment-nya itu dia beli 650.000 lembar seharga 118. Dari mana ini ya? 650.000 lembar dikali dengan harganya 118
rupiah. Oke, berarti kita tinggal bagi kepemilikannya 650.000 lembar, kita bagi dengan 7.500.000. Jadi kepemilikan kita ada 26%. Berarti ini equity dan dia bilang non-trading. Ya, equity dan non-trading. Oke, udah semua. Sekarang kita masuk ke tanggal 2 Mei. Nah, 2 Mei itu menjual obligasi Daheko sebanyak 1/4 dari obligasi yang dimilikinya. Oke, berarti dan dia bilang perusahaan telah menerima bunga sebelum melakukan penjualan. Karena dia bilang menerima bunganya udah sebelum melakukan penjualan, berarti kita nggak usah jurnal bunga. Kita langsung aja jurnal penghapusan debt-nya. Berarti cash, debt, investment-nya sama ya, kayak jual ini kan, cash, equity, ini debt. Nah, gain or loss-nya nanti dulu. Kita lihat dia jual 1/4 sebesar 12,5. Karena dia udah bilang sebesar 12,5, berarti kita langsung aja taruh cash-nya 12,5. Masukin aja info-info yang udah ada dulu gitu kalau ujian biar cepat. Nah, debt investment-nya dari mana? Kita harus hitung dulu. Kita harus hitung dulu CV saat 31 Desember 2020. Kita harus tambah atau kurang dengan Amor. Sorry, 31 1 Agustus ya. Nah, terus kita bandingkan dengan CV 2 Mei 2021. Nah, saat CV 1 Agustus 2020 itu kita lihat di sini aja. 45, 162, 485 ya. Saat 1 Agustus 2020 dia 45, 162, 45. Berarti 45, 162, 485. Nah, amornya berarti kita tinggal lihat dari yang bawah ya. Jangan lupa lihat yang bawah. Berarti 580 152 kita kalikan dengan 9/12. 9/12 yang mana, Ci? Hitung aja dari Agustus kemarin sampai 2 Mei. 2 Mei-nya berarti kan masih awal, berarti Mei-nya jangan dihitung ya. Berarti sampai April hitungannya ya. Nah, udah sekarang kita lihat carrying value-nya kan semakin berkurang. Jadi biar kalian nggak bingung, ini diskon apa premium ya, lihat aja CV-nya ini kan semakin berkurang ya, dari 45 jadi 4443. Ya udah, ini berarti kalian juga kurangin gitu. Gitu aja gampangnya. Nah, berarti debt investment-nya adalah tinggal yang ini yang tadi kita udah hitung. Jangan lupa, bukan keseluruhan. Kalian kali dengan berapa besarnya bayar jualnya 1/4. 1/4 berarti 25%. Jadi 11, 181, 843. Karena ini lebih kecil, berarti kita mengalami gain. Kurang deh gainnya. Ya. Oke, sekarang yang 1 Agustus. Kenapa ada 1 Agustus sih? Iya, karena jangan lupa, kita ada pembayaran bunga setiap 1 Agustus. Pembayaran bunga berarti sama persis ya kayak problem 4 yang kemarin nih ya. Yang ini bayar bunga nih. Sama aja, cuman kan kalau yang sekarang kan debt investment-nya di kredit ya. Jadi ini sebenarnya sama aja ya. Kita tinggal copy aja sebenarnya nih tuh. Karena sama aku copy aja tuh. Tapi jangan lupa di sini sekarang debt investment-nya dia di kredit gitu. Nah, karena kita udah bikin jurnalnya, sekarang kita bahas satu persatu. Itu kan udah ada tuh cash, debt investment segala macam. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari ya udahlah dari debt investment dulu deh, cashnya nanti. Nah, debt investment jangan lupa berarti dari apa? Dari amortisasi. Nah, amortisasi berarti
amortisasi yang ini ya. Jangan yang 2020, sekarang kita di 2021. Berarti 581,52 kita kalikan, jangan lupa kita sisanya punya berapa? 75%. Karena kita kalau udah jual. Kita kalikan lagi dengan amortisasi sudah diakui sebelumnya saat Desember 5 bulan. Berarti sisanya berapa? 7 bulan. Nah, setelah itu sama juga interest receivable. Interest receivable ya udah kita ngambil aja dari atas ya. Ini dari sini. Istilahnya kita mau hapus gitu. Karena kita kan mau dapat cash-nya nih. Jadi receivable-nya kita hapus, kita ambil dari atas. Tapi jangan lupa kita kalikan dengan 75%. Setelah itu interest revenue berarti dari interest expense ya. Dari interest expense 4516,48 kita kalikan dengan persentase sekarang karena kita udah jual 25% sisa 75, kita kalikan dengan karena interest revenue udah diakui 5 bulan di Desember tadi berarti sisa 7 bulan ya, 12 kurang 5. Ya 1975. Ya udah ininya tinggal ditambahin atau kalau cara benernya adalah si receivable tadi yang 509.400 kita akui full. Jadi tinggal kali 75% aja, nggak usah dikali sama fraction. Karena istilahnya interest receivable yang tadi di sini itu udah diakui, udah didapat semuanya sama kita. Plus dengan kekurangan bulannya. Ya deh, dapat 3.822.300. Kalau kalian tambahin balance nih. Oke, general entries sudah selesai semua nih. Sekarang kita ke adjusting lagi. Adjusting jangan lupa kita harus akui dividen dan akui income-nya. Nah, jangan lupa dividen kalau misalkan dia cost, berarti dia ke dividen revenue. Kalau equity, berarti dia ke equity investment. Nah, yang perlu kita tahu siapa aja nih yang bakal dapat dividen. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ke sini. Ya, kita lihat tadi kan ada penambahan si Dea, Dia, dan Dela. Dela, Dia, sorry, cuma 2 yang nambah ya, Dia dan Dela ya. Yang ini 950 sama 507.000 lembar, 2613. Oke. Nah, berarti yang dapat dividen revenue ini kan yang aku kuningin yang udah tadi kita udah jual udah habis. Berarti sisanya tinggal si AD, Dea, Dela. AD, Dea, Dela. Berarti di sini kita bisa tulis aja dulu dividen revenue AD, AD, terus Dea, dan Dela. Nah, terus kita lihat yang punya equity investment metode equity atau di atas 20%. Cuman ini doang kan, yang ini kan tadi kita udah jual habis, berarti tinggal si Dia doang. Berarti di sini kita langsung masukin equity investment Dia. Jangan lupa ya, seperti yang kemarin udah di video yang section 4, ya, kalau nih, kalau pengakuan dividen, kalau cost ke sini, kalau equity ke sini. Oke, berarti ini sisanya kan cash. Nah, dividen revenue-nya tinggal lihat dari sini. Dia bilang kalau AD itu 40 per share. Ya udah tinggal 40 kali dengan share-nya AD deh. 400. Habis itu dia juga kita tinggal kali ini dividennya kan 32 kecilan. 32 ini kita kalikan dengan ownership-nya juga si siapa sekarang? Dia. Terakhir si Dela itu 26 kalikan dengan si Dela juga. 507.000 dari mana? Nih, jadi kan kita udah kali 3.900.000 kali 3%, 13%. Itu kalau kalian kali itu 3
Itu adalah 507.000 ya lembarnya. Oke. Udah, mana tadi? Udah semua sampai sini. Jadi tinggal dikali aja berapa dia dividennya dan kita kali dengan si outstanding ownership share kita. Equity investmentnya berarti kita langsung masukin aja 54680. Tapi jangan lupa kita kan nggak punya semua sahamnya. Kita cuma punya berapa? 26%-nya aja. Ya, kita cuma punya 26%-nya aja. Berarti kita cuma dapat 14.216. Udah deh, ini tinggal kita tambahin. Udah dapat 96.774.800. Oke, dividen udah selesai nih. Sekarang income. Kita mengakui income untuk apa? Untuk yang equity, metode equity aja. Ya. Berarti kita langsung aja equity investment. Iya, ya. Pada income from investment. Kenapa langsung kayak gini? Ya, sama kayak yang kemarin mana ini. Ya, cuman nih, yang ini ya. Jadi kalau loss begini, kalau untung begini. Atau investment income juga nggak apa-apa ya. Investment income. Investment income aja deh. Biar kalian nggak bingung kok beda-beda gitu. Nah, equity investmentnya berarti tinggal lihat dari sini sama net income. Tapi lihat yang dia yaitu 180.500.000 ya. Berarti 180.500 kita kalikan dengan berapa? Dengan 26% atau kepemilikannya si Lala Didiah. Lalako Didiahko. Oke deh. Jangan lupa ini aku tulis hanya untuk metode equity. Oke, selesai. Sekarang penyesuaian fair value lagi. Penyesuaian fair value lagi, trading dan non trading. Udah trading kita paparkan di sini. Aku udah bikin tabelnya. Berarti AD itu kita tinggal masukin aja ownership-nya. Dia kan kagak ada berubah-berubah tuh. Terus Dela itu tinggal kita lihat di sini 507 ya ownership-nya. Nah, cost-nya si AD 137. 137 dari ini ya. Yang ini. Nah, setelah cost-nya, fair value-nya dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Dapat dari si tabel data terkait investasi ini. 139. Berarti kalau kita selisihin, jangan lupa fair value yang jadi pengurang, yang jadi dasar yang dikurang. Terus kita kalikan dengan ownership share. Jadi 2.240. Nah, terus ini sekarang fair value-nya si Dela ya si Dela berarti kan tadi cost-nya berapa tuh pas 10 Januari? 110. Fair value-nya itu 113 ini ya, yang 113 ini ya. Jadi si AD yang ini. Dela yang ini 113. Oke, berarti tinggal dikurang dapat 1521. Oke, berarti increase-nya, kenapa increase? Karena dua-duanya fair value-nya lebih gede semua. Tinggal kita tambahin. Prior adjustment jangan lupa dari yang tadi. Prior adjustment yang ini nih. Ya. Nah, setelah udah kita tambahin. Nah, jadi prior adjustment-nya udah, kita adjustment-nya tinggal kita tambah karena tadi kan sebelumnya ini loss, berarti kita tambahin.
Nah, terus ya udah karena dia adjustment-nya masih masih untung, berarti fair value adjustment-nya di debit pada UHGL straight income sebesar si 16,81. Oke, sudah. Sekarang ke fair value non trading. Nah, non trading itu cuma sisa si Dea. Nah, berarti ownership share-nya si Dea itu kan 768. Habis itu cost-nya itu jangan lupa jangan ngambil cost yang di sini. Kenapa? Karena dia non trading dan kita kan tadi udah sesuai nih ke fair value nih di sini. Berarti kita pakai yang fair value yaitu yang si 140 ya. Kenapa? Karena dia kan asumsinya jangka panjang nih. Berarti dia itu disesuaikannya kan ke equity investment. Berarti equity investment dia cost-nya tuh berubah. Jadi si fair value yang tadi kita udah adjust. Makanya jadinya 140. Nah, fair value-nya yang kita bandingin adalah si dia ini nih. 138 ini ya. 38. Nah, berarti kita tinggal kurang aja. Jangan lupa FI kurang cost. Baru kita kali dengan ternyata minus nih. Berarti kita langsung tulis ininya kebalikannya. UHGL, jangan lupa stripnya beda yaitu strip equity pada equity investment. Iya. Besar sih ini. Satu 536. Oke, sudah selesai. Sekarang sisanya bonds. Oke, bonds. Berarti sama bonds itu kan sama kayak ini ya. Nih, ya. Ini sebenarnya bisa kita copy aja. Ya, biar nggak lama-lama ngetik. Nah, kok hilang atasnya. Nah, terus interest receivable-nya berarti sama. Kita pakai interest paid yang di sini. 5,096,400 kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 75% karena kita udah ada yang kejual. Dikalikan dengan 5/12 lagi karena kan kita baru Desember. Nah, debt investment-nya berarti amor, tapi amor yang tahun berikutnya. Kenapa? Karena kan ya udah lewat amor yang 2021 gitu. Jadi kita pakai tahun berikutnya 638 967 167 kita kalikan dengan 75%, kita kalikan dengan 5/12 juga. Nah, setelah itu bawahnya interest revenue berarti ambil dari interest expense yang sini, yang bawahnya. Ya, 4458 233 kita kalikan dengan 5/12, kita kalikan dengan 75%. Sama semua ya caranya. Oke deh, sekarang tinggal fair value adjustment-nya atau penyesuaian dari fair value-nya. Di sini aku udah tulis carrying amount 1 Agustus 2021 sebesar 75% itu adalah 75% dikali 44 yang ini ya. Nih. Ya, jadi pas 1 Agustus 2021 kan segini. Nah, kita kali 75%. Nah, amornya itu sebesar yang tadi yang kita udah hitung. Dan jangan lupa dikurang ya. Ini kan menurun nih. Ini juga kita kurang. Fair value-nya adalah kita punya lembar berapa? 3.100 lembar. Ya, 3.100 lembar. Kalikan dengan kita sisanya punya 75% karena 25% udah kejual. Dan harganya dari soal gitu 13.950 per lembar ya, data terkait investasi Lalako di akhir tahun. Udah deh, dapat, tinggal kita kurang dan fair value-nya itu kan lebih rendah ya, lebih rendah. Berarti dia itu loss. Nah, pre-adjustment berarti ambil dari yang tadi ini 890.573.
Kita bisa bikin the account lagi. Kita copy ini. Kita bikin the account. Fair value-nya berarti kan yang ini sekarang kan 3487,774 kan sekarang. Ya. Nah, 348774 dari mana ya? Dari yang tadi yang akhir nih. Nah, terus kita di sini itu sisanya adalah kita itu sisanya yang di terakhir itu saldo akhirnya adalah 803,573 ini kan decrease and debt investment-nya 803,573 573. Nah, berarti kita harus apa nih dari sini ke sini biar berkurang. Berarti kita harus kurang di sebelah debit. Sebesar 2684201. Nah, 2684201 inilah yang kita masukin. Tuh. Nah, dia di debit, makanya dia masih untung, berarti fair value adjustment pada uang GL. Gitu. Nah, di problem 7 ini aku langsung letakkan si ininya, udah aku isiin. Jadi bisa kita lihat yang kosong di sini kan ada cost, part, outstanding share, fair value, dan total cost juga. Nah, dia bilang persentase kepemilikan current cost 19%. Berarti kita bisa taruh current cost ini 19%. Nah, dia bilang Karen itu lebih besar 700 parnya dibandingkan Dava. Berarti Karen ini 2500 ini itu 700 lebih besar. Berarti nanti saat nyari Dava 2500 yang ini si Karen kita kurangkan dengan 700 gitu. Setelah itu persentase kepemilikan Davaku lebih tinggi 6% dibandingkan Karen. Nah, si Karen kita kan bisa cari ya dari outstanding share-nya berapa, persentasenya berapa, itu kan 19%. Nah, dia bilang kepemilikannya Dava itu tingginya lebih tinggi 6% dibandingkan dengan Karen. Berarti Dava kita tambah di 19% ditambah dengan 6%. Gitu. Nah, udah. Terus sekarang nilai fair value Suhenko adalah 1/9 kali dari harga par per lembar. Nah, karena fair value-nya Suhenko 1/9 kali dari harga per lembar saham Dava, berarti saham yang ini harga par per lembarnya saham Dava ya 1.800 kita bagi 9 atau kali 1/9. Ya, gampangnya kita bagi 9 aja. Jadi 200 fair value-nya Suhenko nih. Sesuai dengan soal. Udah deh, terus terakhir persentase kepemilikan Suhenko lebih kecil 4% dibandingkan Kerenko. Ya udah, tinggal Suhenko berarti 19% yang dikurang 4 gitu. Nah, sekarang kita ke adjusting entries. Adjusting entries berarti kita mengambil dari yang trading dulu. Trading yang di bawah 20%. Di sini kan tadi baru ada Suhen, Karen ini 19%, tapi dia non-trading. Dava 25% non-trading. Nah, yang baru ada kan berarti Suhen ya. Suhen 15%. Nih, kalau enggak kita lihat dari sini nih. Oh, Suhen dia trading. Oke, berarti di sini kita lihat dari informasi Suhen. Kita langsung lihat aja fair value dan cost-nya. Jangan lupa fair value kita yang kurangin sama cost-nya. Lalu kita kalikan dengan ownership share. Nah, ternyata dia itu minus kan. Karena minus itu berarti dia loss. Tapi jangan lupa di jurnal jangan minus. Ya, tetap minyak plus. Tapi kita balik jurnalnya jadi UHGL-nya di atas. Income. Pada fair value adjustment. Nah, setelah itu sekarang yang non-trading. Aku agak cepet ya, soalnya takutnya kelamaan videonya. Jadi non-trading itu kita ambil yang di bawah 20%. Ya, kita berarti ambil yang si
siapa? Dava apa Karen? Karen ya, karena dia 19%, Dava 25%, meskipun dia non-trading juga. Oke, berarti kita lihat langsung aja dari si Karen. Fair value kita kurangkan dengan cost. Lalu kita kalikan dengan ownership share. Dapatlah 3420. Nah, karena dia plus, berarti dia atasnya harusnya kan memang fair value pada UHGL ya. Tapi karena dia non-trading, kita ganti jadi equity investment. Siapa nih? Karen pada UHGL ya, atau unrealized holding gain or loss. Stripnya ganti equity karena dia non-trading. Itu. Nah, saat nanti penyesuaian fair value lagi, berarti kita udah pakai fair value yang mana nih? 2.650 gitu. Karena dia non-trading. Sekarang bonds amortization. Bonds berarti sama, kita interest receivable. Terus debt investment. Terus interest revenue. Interest receivable dapatnya dari tabel amortisasi. Tabel amortisasinya kita lihat kalau interest receivable dari interest paid itu 900.000. Tapi kita kan sekarang itu ada di Desember berapa nih? Desember 2020 ya, Desember 2020. Berarti kita lihat yang 1 Juni 2021 karena kan 1 Juni 2020 udah lewat. Kita lihat yang 1 Juni 2021 900.000. Nah, Juni sampai Desember itu udah berapa? Udah 7 bulan. Ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti udah, habis itu yang ininya debt investmentnya berarti amortization. Amortisasinya juga lihat yang tahun 2021 85 826 kita kalikan dengan 7/12. Sama juga interest revenue ngambil dari interest expense ya, berarti yang ini yang 814 ini karena yang 1 Juni 2021 berarti 814 174 kita kalikan dengan 7/12. Oke, ya sama ya, sama aja kayak yang tadi, makanya aku agak sebutin fair value adjustment. Berarti kita langsung aja bandingin BV dengan EV-nya atau carrying value dengan EV-nya. Nah, BV-nya itu kita bisa ambil dari si BV tahun sebelumnya. Yang ini. Ya, tahun sebelumnya ada 11, karena dia bilang kan BV 2020, berarti yang 11.631.062. Tapi jangan lupa kita tambahkan dengan si amortisasi yang tadi kita udah lakuin, yang 50.065 ini. Jadi 11.68, kok ditambah, dikurang ya, karena ini lihat, ini kan dia makin berkurang ya, carrying value-nya. Nah, itu berarti dikurang. Itu hati-hati ya. Itu salah satu bentuk kesalahan. Jadi hati-hati kalau amortisasi itu nggak selalu dikurang atau ditambah. Jadi bisa lihat di sini carrying value-nya dia bertambah apa berkurang nih. Karena berkurang ya udah dikurang. Terus fair value-nya dia berarti adalah si yang dikasih tahu soal. Dia bilang fair value pada akhir tahun 2019 itu memiliki nilai yang sama. Berarti 2019 nggak ada penyesuaian fair value. Maksudnya nggak ada decrease or increase. Nah, di tahun 2020 itu ternyata fair value-nya 43.500-nya. 43.500. Ya udah berarti di sini 43.500 kita kalikan dengan lembarnya. Lembarnya ada berapa nih? 250 lembar obligasi. Oke, jadi setelah dapat fair value-nya, maka yang terakhir kita kurangin. Nah, ternyata kan fair value-nya dia lebih kecil daripada book value-nya. Makanya dia loss. Berarti kita balik UHGL-nya di atas, strip apa? Strip equity pada fair value adjustment. Sebesar, tadi kita udah hitung. Oke, sudah selesai adjusting entries 2020. Sekarang kita ke general entries. Perusahaan membeli saham milik Crystal Co.
sebanyak 15.000 lembar non-trading, sehingga total saham yang beredar menjadi sebanyak 75.000 lembar. Oke, karena dia beli baru, berarti equity investment aja langsung kristal. Terus pada cash, karena dia bilang membayar uang tunai. Nah, membayar uang tunainya dia udah bilang sebesar 45 juta. Udah deh, Bilkis tahu kan, tinggal taruh aja. Tapi jangan lupa kita hitung dulu dia akuisisi berapa lembar saham. 15.000 kan dia bilang nih, 15.000 lembar. Dengan total sahamnya si Chrysler itu ternyata 75.000 bagi 75.000. Ternyata dia itu akuisisi 20% saham. Dan dia itu berarti kan equity dan non-trading ya, sesuai dengan soalnya. Nih ya, nih non-trading nih. Ya, nih non-trading. Oke, setelah itu kita yang selanjutnya 16 Maret menjual 1.000 lembar saham milik Karen Co pada saat penjualan. Oke, jadi dia bayar jual tapi cuma 1.000 nih. Jual 1.000 berarti nanti akan ada perhitungan penyesuaian fair value dan unrealized. Pada saat penjualan, saham ini memiliki nilai 500.000 di atas nilai yang dicatat. Oke, sekarang kita hitung dulu. Kita hitung dulu fair value di 31 Desember 2020. Fair value-nya berarti kan yang ini. Ya, dia kan Karen Co ya. Karen Co. 2650 kita kalikan dengan dia jualnya berapa? 1.000 lembar. Berarti 1.000. 2650. Habis itu dia bilang saham ini ternyata memiliki 500.000 di atas nilai yang dicatat. Berarti dia ada increase. Increase-nya sebesar berapa? 500.000. Oke, berarti kita tambahin aja. Nah, udah dapat begini, kita bisa taruh di sini. Yang pertama adalah pengakuan dari si unrealized-nya dulu. Unrealized-nya itu si Karen Co itu kan dia non-trading ya, non-trading dan cost, metode cost. Nah, berarti kita ada pengakuan equity investment lagi, Karen pada UHGL kan, karena dia ada increase kan, ada gain. Kalau non-trading berarti stripnya strip equity. Nah, ini bisa kita masukin si increase-nya dulu ya, karena ini kan pengakuan gain-nya dulu. Dan terakhir baru ada penghapusan 1.000 lembarnya, yaitu cash pada equity investment. Sebesar berapa? Sebesar ini, si fair value-nya. Fair value akhirnya. Oke, sekarang ke 16 April, menjual 40% obligasi yang dimiliki kepada Kimberly Co dengan menerima uang tunai 3.500.000. Sebelum penjualan ini, perusahaan telah menerima bunga terlebih dahulu dari Chelsea Co. Karena dia bilang udah menerima bunga, berarti kita nggak usah jurnal bunga. Jurnalnya berarti langsung aja cash pada debt investment. Nah, loss or gain-nya jangan dulu. Nah, sekarang kita lihat dia bilang menerima uang tunai 3.500.000. Ya udah tinggal tulis aja berarti 3.500.000. Nah, debt investment nih kita hitung dulu. DV 31 Desember 2020 itu adalah yang tadi udah kita hitung di atas. Nih. Ya. Habis itu amortization-nya kita hitung dulu dari tabel amortisasi. Itu ngambil di yang 1 Juni 2021 itu ada 85826. Berarti kita kalikan dengan berapa? Kalikan dari Desember sampai April. Karena tadi kan Desember kita udah akui. Berarti sekarang yang Desember sampai April atau Januari sampai April aja. Ya. Berarti Januari, Februari, Maret, April. Berarti 4 per 12. Udah deh kita kurangkan. Apa kurang? Karena ini berkurang ya. Nih carrying value-nya. Berarti ada 11.552, 388. Nah 11 ini kan bukan yang kita semua jual. Kita cuma jual itu 40%-nya. Berarti kita kalikan dulu dengan 40%. Ya, ini kita kalikan dulu dengan 40%.
Jadi 4, 6, 20, 95. Nah, ternyata lebih gede di sini nih. Lebih gede di kredit. Berarti kita mengalami yang namanya loss. Atau BV kita itu lebih gede daripada cash yang kita terima. Kita tinggal kurang deh. Gitu. Oke, selanjutnya 1 Juni. 1 Juni adalah pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga berarti sama aja kayak yang problem 6 nih, yang ini. Nah nih, ini sama aja sebenarnya. Ya, kita bisa copy aja. Nah, kenapa sama? Karena carrying value-nya kan sama-sama mengurang, sama kayak yang problem sebelumnya. Jadi, cash-nya kita bisa langsung hitung dengan interest paid 900.000. Lalu kita kalikan dengan seluruhnya dari 1 Juni kemarin sampai sekarang gitu. Kenapa? Karena istilahnya receivable-nya sudah diakui sebagai cash, udah dapat nih receivable-nya gitu. Makanya kita nggak kali fraction, nggak kali 12, nggak kali berapa 12 gitu. Nah, tapi kita kalikan dengan 60% karena tadi kita udah ngejual 40% di 16 April. Jadi 540.000, habis itu debt investment ya berarti amortization di 1 Juni 2021 yaitu 85.826. Jangan lupa kita kalikan dengan sisanya. Tadi kan 7/12 udah diakui di atas ini nih. Di sini nih. Nah, berarti sini sisanya kan tinggal 5/12 kan kali dengan 60% karena udah terjual 40%. Setelah itu, interest receivable-nya berarti interest paid yang tadi di atas. Nih, kita hapus karena istilahnya kita udah kebayang nih interest receivable yang ini. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan 60%. Karena apa? Karena kita tadi udah jual 40%. Interest revenue-nya berarti tinggal ngambil dari interest expense itu 814.174 kita kalikan sama 5/12 juga dan kalikan dengan 60% ya. Karena kan interest revenue yang dari 1 Juni tahun kemarin sampai Desember udah diakui. Jadi sekarang sisanya aja. Oke deh. Kalau misalkan kalian tambahin ini pasti dalam sama. Ya, 540 dan 540. Oke, sekarang 7 Juli. 7 Juli itu membeli kembali saham milik Davaco sebanyak 7.700 lembar. Oke, berarti tinggal aja equity investment Dava pada cash. Berarti 1.700 dikali 2.000. 1.700 kali 2.000. Nah, terus kita bisa update nih di atas. Ternyata si Dava ini ada pertambahan 1.700. Ya, tambah 1.700. Jadi ada 119.000 sekarang. Nah, kalau kita bagi, itu sekarang berarti kita ada kepemilikan 25,363% atau 25,36%. Dengan kos yang berbeda, yaitu 1.700. Nah, sekarang 19 Oktober menjual saham Suhanko sehingga persentase kepemilikan jadi 8%. Akibat transaksi ini, perusahaan merugi sebesar 8 juta. Jadi berarti kan kita dapat cash nih pasti karena jual. Karena dia bilang loss ya, merugi. Berarti kita bisa langsung tulis loss nih, loss on sale of investment pada equity investment Suhen. Nah, loss-nya bisa kita tulis langsung yang 8 juta ini. Oke, nah setelah itu dapat si equity investment ini dari mana? Yang pertama itu kita itu kan awalnya punya 15%. Nah, dia bilang sisa 8%. Berarti langsung aja kita bisa kurangin untuk tahu dia tuh jual berapa sih. Jadi 15% kita kurangin dengan 8%. Nah, setelah itu, setelah kita udah kurangin 8%, kita kalikan dengan harga dari Suhenko ini, cost-nya ya, cost-nya. Karena dia trading, makanya kita pakai cost-nya. Setelah itu kita kalikan dengan berapa sih ownership-nya
keseluruhannya, ya, outstanding keseluruhannya. Kenapa? Karena kan kita mau nyari nih 8 berarti 15 kurang 8 kan 7%. 7% kali keseluruhan itu berapa sih gitu. Jadi dapat 48.300. Ya udah, ini sisanya berarti tinggal kita kurangi aja selisihnya. Jadi 40.300. Jadi kita dapat cash 40.300 gitu. Oke, general entry selesai. Sekarang kita ke adjusting entries. Oke, sekarang kita masuk ke pengakuan dividen. Nah, pengakuan dividen itu sama seperti kemarin yang problem ini ya, bahwa kalau cost dia dividen revenue masuknya ke equity, dia ke equity investment. Berarti kita langsung aja tulis cash berarti. Nah, dividen revenue siapa aja nih yang dapat? Metode cost. Cost berarti yang di bawah 20%. Berarti ada si Karen, yang tanda ini adalah perubahan ini. Kita tandain warna apa ya? Merah deh. Sama Dava ini perubahannya juga. Suhen ini perubahannya. Oke, jadi berarti yang cost itu berarti si Karen sama si Suhen. Nah, nanti yang dapat equity investment berarti si Dava dan juga si Kristal. Oke deh, berarti kita tinggal tulis dividen revenue Karen, dividen revenue Suhen. Habis itu ada equity investment-nya si Dava dan equity investment-nya si Kristal. Oke, kita tinggal tulis satu-satu sekarang. Si Karen, kita lihat di sini, dia itu dividennya 15 juta. Berarti 15 juta kita kalikan dengan, dia ada berapa nih si Karen? 18,167%. Itu jadi 2725. Sekarang dividen revenue Suhen itu dia dapat 33 juta nih. Nah, 33 juta nggak dapat semua karena dia cuman pegang Suhen itu 8% ya yang perubahan tadi. Nah, setelah itu sekarang Dava itu dapat 785 per lembar. Berarti 785 kita kalikan dengan ownership Dava. Ownership Dava terakhir adalah 119.000. Kalau kecepatan tolong dilambatin aja ya. Nah, sekarang yang equity kristal itu 340 juta. 340 juta nggak dapat semua. Karena kristal tadi kepemilikannya cuma 20%. Oke, udah semua, kita tinggal tambahin. Jadi 105.580. Sorry. Kayak kurang 1 0. Nah, oke. Sudah selesai. Sekarang yang income. Income hanya untuk metode equity. Nah, berarti di sini kita masukin income-income yang si Dava sama Kristal, karena kan yang untuk metode equity doang. Jadi kita bisa langsung tulis aja nanti dulu deh. Nah, jadi bisa kita lihat di sini si Kristal dan Dava yang tadi dapat, yang tadi di atas 20% nih, Kristal dan Dava. Nah, itu kita lihat di sini net income-nya kan plus ya, 750 juta positif, dan Dava juga 135 juta positif. Berarti ini dua-duanya dapat income. Kalau income berarti equity investment-nya di debit. Terus pada apa? Pada investment income. Gitu ya, sama kayak yang problem 6 aja nih, sama nih. Dava berarti dapat berapa? Kita lihat di sini 135 juta. 135 juta ya di sini. 135 juta kita kalikan dengan kepemilikannya Dava, yaitu 25,323%. Jadi dia dapat 34,239,130. Nah, Kristal di sini ada 750
juta, 750 juta kita kalikan dengan punya kristal itu 20%. Oke, udah, nah kita tambahkan. Di 184.239.30. Oke, dividen udah, income udah, sekarang fair value lagi terakhir. Nah, fair value yang trading dulu. Nah, trading ini aku udah tulis di sini. Trading itu yang cost ya. Jadi dua-duanya yang kita fair value, penyusunan fair value adalah yang metode cost aja. Nah, berarti yang cost dan trading itu kan cuman Suhen ya. Dan yang cost dan non trading berarti cuman si Karen. Oke. Suhen dan juga Karen. Nah, oke, berarti si Suhen itu ownership share-nya ini aku udah tulis itu ambil dari ini ya, yang tadi dia udah perubahannya 184. Terus 300-nya kita ambil dari cost-nya. Nah, dia trading tetap ambil dari cost. Fair value-nya kita ambil dari soal nih, 430. Fair value dari Suhen. Nah, setelah itu berarti increase or decrease-nya fair value kita kurangkan dengan cost. Jangan cost kurang fair value ya. Fair value kita kurangkan dengan cost, baru kita kalikan dengan ownership share. Nah, setelah itu kita masukkan prior adjustment. Yaitu yang ini tadi, dia kan mengalami kerugian ya. OHGL-nya di debit berarti kerugian. Nah, jadi kita tambahkan menjadi 358.420. Ini sebenarnya tambah ya. Cuman ini pas dihitung kan kita minusin. Jadi minus ketemu minus plus. Kenapa di plus? Karena sebelumnya kan dia rugi. Berarti dia menambah gitu. Kebalikannya. Nah, sekarang berarti ini yang non-trading. Ini non-trading. Ini trading. Nah, yang non-trading berarti sisa siapa nih namanya? Karen doang kan yang tadi non-trading tapi di bawah 20% berarti yang ini. Nah, berarti dia cost-nya pakai fair value. Ya, pakai fair value. Terus fair value yang sekarang ini kita masukkan fair value yang di soal yaitu 2.300 ya siapa nih Karen 2.300 tuh. Nah, increase or decrease ya sama fair value kita kurangkan dengan cost lalu kita kali. Nah, hasilnya minus kan karena kita bisa lihat fair value-nya lebih kecil daripada si cost-nya. Karena itu berarti nanti pas di adjust berarti rugi gitu. Oke, kita langsung adjust aja karena tradingnya ini dia untung berarti fair value adjustment pada UHGL strip income besar 5840. Terus yang non trading dia rugi ya, dia minus. Berarti dia kebalikannya UHGL strip equity pada equity investment. Jadi istilahnya equity investmentnya berkurang nih gitu. Besar increase or decrease dia di 630. Oke, udah selesai. Sekarang kita masuk ke bonds lagi atau debt investmentnya nih. Nah, debt investmentnya sama banget kayak kemarin ini ya, sama banget dah. Nggak susah kok sebenarnya. Kalian perlu paham konsep aja tuh. Jadi aku langsung copy aja. Nah, berarti interest receivable-nya dari interest paid lagi-lagi. Tapi interest paid-nya ambil yang 2022 sekarang ya. Ambilnya 2022. 900.000 berarti 900.000 kita kalikan langsung dengan 60%. Itu 540.000.
Tapi jangan lupa sekarang itu kita masih di Desember ya, berarti 7/12. Debt investment ambil dari amortisasi yang ini ya, yang 91833 yang tahun 2022, karena kan 1 Januari 2021 udah lewat. 91833 kita kalikan juga dengan 60% dan kita kalikan dengan 7/12. Dapat 32142. Interest revenue lagi-lagi ambil dari interest expense. 808167. 808167 kita kalikan dengan 60% dan kita kalikan dengan 7/12. Oke, udah dapat fair value adjustment-nya, kita hitung dulu. Carrying amount 1 Juni 2021. Bisa kita lihat di sini carrying amount dari 1 Juni 2021 adalah 11.545.236 yang di sini ya. Carrying amount itu carrying value maksudnya. Dikali dengan 60% karena kan kita tadi ada jual. Nah, amornya ambil dari sini. Ya, ambil dari sini. Nah, terus kita kurangin ya. Kita kurangin karena carrying value tampak di tabel adalah semakin berkurang, makanya kita kurangin. Lalu kita sandingkan dengan fair value akhir periode yang dikasih tahu sama soal. Nah, dibilang kan 46.000 per lembar fair value-nya. Dan kita punya 250 lembar. Setelah itu kita kalikan dengan 60%. Kenapa? Karena tadi kita udah jual 40% di 16 April. Sesudah itu kita kurangin dan ternyata fair value-nya kan lebih besar nih. Berarti dia ada gain ya atau increase in investment. Nah, karena increase di prior adjustment-nya tuh kita masukin yang ini tadi ya, decrease. Kita masukin decrease. Jadi awalnya kan tadi dia 705.997. Ini. Terus sekarang itu 5.000 yang ini dia ada increase. Nah, berarti kita harus ada di debit 700 ini kan supaya dia berkurang jadi 5.000. Nah, karena dia di debit makanya dia fair value adjustment pada UHGL gitu. Oke, sekian untuk videonya problem 6 dan problem 7. Maaf kalau panjangan karena kan 2 problem ya. Semoga kalian mengerti dengan pembahasannya dan silakan ditanya ya, ditanya aja pokoknya apapun kalian tanya. Semoga kalian tetap sehat terus ya, jangan keluar-keluar dulu dan semangat untuk menghadapi sebentar lagi UTS.